Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Hari ini kita akan belajar latihan soal tes intelijensi umum tentang kemampuan verbal silogisme. Sebelum kita mengerjakan soal, terlebih dahulu kita harus tahu apakah itu silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi pernyataan dan sebuah konklusi kesimpulan. Istilah-istilah dalam silogisme. Dalam silogisme itu ada premis atau kalimat. Kalimatnya biasanya disusun oleh premis 1 dan premis 2. Ada 3 premis. Yang pertama adalah premis umum, premis yang memuat kuantor universal dan ditandai dengan kata semua. Yang kedua, premis partikular. Premis partikular adalah premis yang memuat kuantor eksistensial, biasanya ditandai dengan kata-kata sebagian, ada, beberapa, dan sementara. Yang ketiga yaitu premis negatif. Premis negatif adalah premis yang ditandai dengan kata tidak atau bukan. Langsung saja kita mulai latihan soal pada kesempatan hari ini. Soal nomor 1, semua guru adalah PNS. Sebagian guru adalah pengusaha. Jadi kesimpulannya adalah kalau ada kata-kata soal semua guru dan sebagian guru, ini merupakan premis. Kalau semua guru ini premis pertama dan sebagian guru adalah premis kedua. Ingat, yang ditanyakan adalah sebagian. Ini sama-sama guru, dicoret. Berarti kita harus eliminasi yang semua. Ini A, semua guru adalah PNS, ini salah. B, semua guru adalah pengusaha, ini salah. Jelas-jelas di sini adalah sebagian guru adalah pengusaha. E, semua PNS adalah guru dan pengusaha, ini salah. Soalnya sudah jelas-jelas semua dan sebagian. Kemungkinan jawabannya adalah C dan D. Kita lihat dulu. Kita coret guru adalah PNS dan bagian guru adalah pengusaha. Kita lihat yang D, sebagian guru adalah sebagian pengusaha adalah PNS. Ini jelas-jelas tidak. Jadi jawabannya benar adalah C. Soal nomor 2, semua buku sangat berguna. Sebagian buku yang sangat berguna harganya mahal. Jadi ini ada soal seperti tadi, yaitu semua dan sebagian. Kita lihat lagi. Opsi A, semua buku bacaan harganya mahal. Jelas-jelas di soal adalah sebagian, jadi A salah. Semua buku harganya mahal. Salah juga. Sebagian buku yang berguna hanya mahal. Bisa jadi buku yang mahal adalah buku yang sangat berguna. Salah. Semua buku tidak berguna. Ini salah. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. Soal nomor 3.
Kendaraan roda 3 dilarang masuk tol, sementara becak beroda 4. Kesimpulannya adalah A. Becak tidak dilarang masuk jalan tol. Becak rodanya 3. Jadi ini salah. Becak dilarang masuk jalan tol. Di soal becaknya rodanya 4. Ini salah. Becak harus masuk jalan tol, ini juga salah. Becak di jalan tol, ini salah. Jadi jawabannya adalah E. Tidak ada kesimpulan dari soal ini. Soal nomor 4. Semua orang kaya pergi ke mall untuk belanja. Sebagian orang kaya belanja di pasar. Jadi kesimpulannya adalah, ini ada 2 premis. Semua orang kaya pergi ke mall dan sebagian orang kaya belanja di pasar. Kita harus eliminasi jawaban yang semua. Yang A, semua orang kaya, ini juga salah. Sebagian orang kaya pergi ke mall untuk belanja, bisa jadi. Semua orang kaya belanja di pasar dan mall, salah. Sebagian orang kaya pergi ke pasar untuk belanja, bisa jadi. E, semua orang kaya pergi ke pasar untuk belanja, ini salah. Soalnya dalam soal ada sebagian orang yang belanja di pasar. Ini ada sisa B dan D. B, sebagian orang kaya pergi ke mall untuk belanja. Salah. Yang paling benar adalah D. Sebagian orang kaya pergi ke mall ke pasar untuk belanja. Soal nomor 5. Semua pedagang adalah wirausaha. Sebagian pedagang adalah petani. Di bawah ini pernyataan yang tidak cocok adalah, kita harus garis bawahi dulu. Semua pedagang adalah wirausaha dan sebagian pedagang adalah petani. Pertanyaannya adalah di bawah ini pernyataan yang tidak cocok. Pernyataan yang tidak cocok. Semua petani adalah wirausaha. Semua bisa jadi. Sebagian petani adalah wirausaha. Ini salah. Sebagian wirausaha adalah pedagang. Ini juga salah karena soalnya sudah jelas. Semua pedagang adalah wirausaha. Sebagian petani adalah pedagang. Ini juga salah. E, sebagian petani adalah wirausaha. Salah. Jadi jawabannya benar adalah A. Kenapa A? Karena sebagian petani adalah wirausaha. Sebagian pedagang adalah petani. Hal ini berarti bahwa dari semua pedagang ada beberapa di antaranya yang petani. Dan semua petani menjadi pedagang. Jadi jawabannya adalah A. Semua petani adalah wirausaha. Soal nomor 6. Semua dokter adalah profesional. Semua penghuni perumahan adalah dokter. Jadi kesimpulannya adalah, kita garis bawahi dulu. Semua dokter adalah profesional dan semua penghuni perumahan adalah dokter. Jadi kesimpulannya, soal A, semua yang profesional bukan penghuni perumahan, jelas salah. B, semua penghuni perumahan adalah profesional, bisa jadi. C, sebagian penghuni perumahan adalah profesional, salah. D, sebagian dokter bukan penghuni perumahan, salah. Semua dokter profesional tidak penghuni perumahan, ini juga salah. Jadi jawabannya adalah B. Semua penghuni perumahan adalah profesional. Soal nomor 7. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Kesimpulannya adalah
semua pelaut adalah perenang dan sebagian perenang bukan penyelam. A. Semua penyelam adalah pelaut. Ini salah. B. Sebagian pelaut bukan penyelam. Ini juga salah. C. Sebagian penyelam bukan perenang. Ini benar. Jawabannya adalah C. Soal nomor 8. Semua mesin memiliki katup. Sebagian mesin berukuran kecil. Jadi kesimpulan yang tepat adalah di soal ini ingat ada dua premis, yaitu semua mesin dan sebagian mesin. Opsi A, semua mesin berukuran kecil dan memiliki katup. Salah, karena di sini soalnya sebagian mesin berukuran kecil. B, semua mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Salah. C. Semua mesin berukuran kecil dan tidak memiliki katup. Salah. D. Sebagian mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Bisa jadi. E. Sebagian mesin berukuran kecil dan tidak memiliki katup. Bisa jadi. Kita pilih yang paling benar. Soalnya semua mesin memiliki katup dan sebagian mesin berukuran kecil. Kita coret semua mesin. Jawabannya adalah D. Sebagian mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Kenapa D? Karena semua mesin kan memiliki katup. Sebagian mesin berukuran kecil. Jadi kan sebagian mesin saja yang berukuran kecil, ada juga mesin yang berukuran besar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Soal nomor 9. Semua calon pegawai menempuh tes psikologi. Sebagian calon pegawai memiliki skor TOEFL di atas 450. Kesimpulan yang tepat adalah semua calon pegawai menempuh tes psikologi. Sebagian calon pegawai memiliki skor TOEFL di atas 450. Jawabannya adalah sebagian calon pegawai yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes psikologi. Bisa jadi. Ingat kalau ada soal semua dan sebagian, jadi jawabannya adalah sebagian. Jadi opsi B salah, opsi C salah, dan opsi E salah. Tinggal A dan D. Jadi kita harus pilih-pilih yang paling benar. Kalau D, sebagian calon pegawai yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes psikologi. Ingat soalnya adalah semua menempuh tes psikologi dan sebagian calon pegawai memiliki skor TOEFL di atas 450. Jadi jawabannya adalah yang benar A. Sebagian calon pegawai yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes psikologi. Soal nomor 10. Peserta ujian CPNS mengikuti tes potensi akademik TPA. Made tidak lulus ujian CPNS. Simpulan yang tepat untuk Made adalah peserta ujian mengikuti tes TPA. Made tidak lulus ujian CPNS. Jadi simpulan yang paling tepat adalah
tidak mengikuti TPA dalam ujian CPNS itu salah. Ini jelas-jelas Made tidak lulus. Berarti kalau Made sudah tidak lulus, berarti Made pernah mengikuti ujian dan tidak lulus. B. Tidak mengikuti ujian CPNS dan TPA, ini salah. C. Bukan peserta ujian CPNS dan mengikuti TPA, ini salah. D. Peserta ujian CPNS yang mengikuti tes bukan TPA, ini juga salah. Jadi jawabannya paling benar adalah E. Made telah mengikuti TPA dalam ujian CPNS. Demikian soal yang bisa saya share buat teman-teman. Semoga bermanfaat.